Ya, baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan, sebelum ke sana, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan ini Dinda, ini Aser, dan ini Apel Magayang. Ya, dan kami di sini akan membahas tentang pasar modal. Dan pasar modal ini kita ambil 3 atau 4 bagian, yaitu satu adalah pengertian daripada pasar modal. Yang kedua adalah tujuan pasar modal, dan yang ketiga adalah manfaat pasar modal, dan yang terakhir adalah kesimpulan daripada pasar modal. Hello everyone, saya di sini akan menjelaskan tentang pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Nah, pasar modal itu sendiri adalah sistem yang mempertemukan antara perusahaan bahkan juga negara dengan seseorang yang memiliki kelebihan dana atau investor melalui perdagangan instrumen keuangan yang berjangka panjang. Contohnya seperti saham, obligasi, reksadana, seperti itu. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan daripada pasar modal. Yaitu tujuan pasar modal adalah untuk meningkatkan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana. Dan jadi menjadi tujuan utama daripada pasar modal adalah satu, untuk mendapatkan dana, yang kedua adalah mengoptimalkan alokasi dana, dan yang ketiga adalah mengurangi biaya modal, dan yang kelima adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian pasar modal menjadi penting karena membantu perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana. Mungkin penjelasan daripada pasar modal dari saya, yang saya mempelajari mungkin menjadi bermanfaat bagi kita semua. Oke, baik teman-teman, saya akan membahas di sini adalah cara manfaat pasar modal. Nah, cara manfaat pasar modal adalah saya ambil di bagian kalangan pemerintah. Nah, kalangan pemerintah harus membuka atau mendukung stabilitas perekonomian di tingkat nasional agar masyarakat juga bisa kerja, dan melalui itu mereka bisa membuka lahan kerja atau juga dibilang uang kerja agar mereka juga bisa kerja, agar mereka juga, masyarakat juga bisa mendapatkan pertahanan hidup, dan juga mereka juga bisa investasi melalui itu, dan mereka juga bisa menabung, dan mereka bisa menabung investasi. Jadi teman-teman, saya ambil contoh yang sederhana. Jadi saya ambil contoh di daerah saya, khususnya di Provinsi Papua. Jadi di Provinsi Papua itu, dan juga yang banyak penganggur, karena pemerintah belum buka lowongan kerja untuk mereka bekerja. Nah, jadi pemerintah cara bagaimana untuk mengakseskan lowongan kerja agar mereka juga bisa mendapatkan pertahanan hidup sehari-hari. Ya, mereka juga bisa investasi, mereka juga berusaha sepertinya UMKM, mereka bisa mengelola di sumber daya alam yang ada di tanah sendiri, tanah mereka. Begitu, terima kasih. Di sini materi kami ini akan kami kesimpulan adalah kesimpulan cara bagaimana sih untuk kita mempelajari. Nah, kesimpulan di sini adalah pemerintah harus membuka lowongan kerja atau lahan kerja agar kita juga bisa kerja, atau juga masyarakat yang belum mampu untuk mereka bisa mendapatkan akses, atau juga mereka yang belum mampu untuk mereka
investasi, melalui itu mereka juga bisa mengerjakan dan mereka juga bisa mempertahankan hidup mereka. Nah, jadi saya ambil contohnya di negara kita, Indonesia. Nah, Indonesia ini memang cukup semakin besar dan berkembang di sisi dari sisi dilihat dari ekonomi, infrastruktur dan sebagainya, memang sudah dimaksimalkan. Tapi memang semakin dari itu kan kebanyakan belum memenuhi. Nah, jadi harus pemerintah merubah agar bisa membuka lahan kerja agar bisa memaksimalkan. Nah, itu kesimpulan dari materi kami. Sekian, terima kasih.